Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, welcome again with me, Miss Deska. Today is English Day. Hari ini adalah harinya pelajaran bahasa Inggris ya. For the first grade of primary school. Untuk anak kelas 1 SD. Please prepare your English textbook. Tolong siapkan buku teks bahasa Inggrisnya. We are going to learn lesson 12. Kita akan belajar pembelajaran 12. Oke. Please open page 77. Tolong dibuka halaman 77. I will share the page on the screen. Ibu akan membagikan halamannya di layar. Please pay attention. Tolong perhatikan. Let's start from the beginning. Yuk kita mulai dari awal. Yes. This is lesson 12. Ini adalah pembelajaran 12. The title is Animals. Ya, judulnya adalah hewan. We are going to learn about animals. Kita akan belajar tentang hewan-hewan, nama-nama hewan, and learn to use there are and there is. Dan belajar juga menggunakan kata there are and there is. For the examples, untuk contohnya, how many cats are there? Ada berapa banyak kucing-kucing di sana? There are 5 cats. Okay, now let's go to the page of 78. Yuk, sekarang ke halaman 78. To get more explanation about the lesson 12. Untuk mendapatkan penjelasan lebih tentang pembelajaran 12. Okay, this is page 78. Ini halaman 78. This is listening session. Ini bagian mendengarkan. Listen to and repeat after your teacher. Dengarkan dan ulangi setelah gurumu. Okay, let's start. Kita mulai yuk. Elephant. Ini elephant ya. Itu artinya gajah. Bukan 11. Bukan 11 atau 11. Horse. Yes, very good. Prawn. Fish. Butterfly. Bird. Frog. Cat. Tiger. Yes, very good. You pronounce them correctly. Kalian sudah mengucapkannya dengan betul sekali. Very good. Okay. They are names of animals. Mereka semua ini adalah nama-nama hewan ya. Okay, please memorize them. Tolong diingat ya, dihafal. Okay, let's go to the next slide and the next page. Ke halaman dan slide berikutnya. Oh, this is enrichment from me. Ini adalah pengayaan dari ibu ya, tambahan dari ibu ya. I give you the list of animals name. Ibu memberikan daftar nama-nama binatang-binatang lain selain yang ada di buku ya. There are giraffe, ada jerapah, fox, tiger, chimpanzee, squirrel, and so on. Dan seterusnya. Okay, please try to practice the pronunciation. Tolong dilatih cara pengucapannya dengan menggunakan by using U-Dictionary. Dengan menggunakan kamus U-Dictionary. I told you to install U-Dictionary on your handphone. Ibu sudah minta kalian untuk menginstal U-Dictionary ya, atau kamus U di HP-mu. Okay. To practice how to pronounce it correctly. Untuk berlatih bagaimana cara pengucapan yang benar. Okay, very good. I know you will practice it as many as you can. Ibu yakin kamu akan berlatih sebanyak mungkin kamu bisa. Thank you so much. Terima kasih banyak. Okay, berikutnya. Next is page 79. Berikutnya adalah halaman 79. This is reading session. Ini bagian membaca.
Read aloud, bacalah dengan lantang, and match like shown in the example. Lalu, jodohkan atau pasangkan seperti contoh yang ditunjukkan. Okay, this is the example. Ini contohnya. How many prawns are there? Tanya, ada berapa banyak udang di sana? Answer, there are 3 prawns. Di sana ada 3 prawns. Let's count them. Kita hitung yuk. 1, 2, 3. Yes, correct. Ya, betul. There are 3 prawns. Ya, betul, di sana ada 3 udang. Okay, very good. Bagus sekali, Nak. This is for the example. Ini contohnya. Please do the rest. Tolong kerjakan sisanya as your exercise at home. Sebagai latihan di rumah ya. You don't have to submit to Miss Deska. Gak perlu dikumpulin. Okay? Very good. Okay, remember. There is if the object is only one. Katanya ingatlah bahwa penggunaan there is jika objeknya cuma satu. There are if the objects are more than one. Menggunakan there are jika objeknya lebih dari satu. Let's see the illustration. Kita lihat yuk ilustrasinya, penggambarannya. Nah, ini objeknya cuma satu nih. This is the only one object. And this is more than one object. Yang ini objeknya cuma satu. Yang ini objeknya lebih dari satu. If the object is only one, jika objeknya cuma satu nih, you use there is. Kamu menggunakan there is. Is for singular. Is ini untuk tunggal. If the objects are more than one, jika objeknya lebih dari satu, you use there are. Kamu menggunakan kata there are. Are for plural. Jadi are ini digunakan untuk jamak atau lebih dari satu. Okay, there is or there are. Nih, okay, only one thing there is. Ya, jika bendanya cuma satu, gunakan there is. This one is. 2 or more things untuk 2 atau lebih menggunakan are. Jadi there are for 2 or more things, menggunakan there are jika bendanya itu 2 atau lebih dari 2, dan menggunakan there is, use there is if the object is only one or only one thing. Karena bendanya cuma ada satu, menggunakan there is. Okay. How can you know that the object is only one? Bagaimana kamu bisa tahu bahwa objeknya itu cuma satu? Ya. The clue is, petunjuknya adalah this one. Yang ini nih. Nih. There are articles. Jadi ada artikel ya. Artikel A or E. Nih. Jadi artikel A. Or article N, this is your clue that the noun is only one. Jadi artikel A atau N ini petunjuk kamu bahwa bendanya cuma satu. And the noun does not end with S. Dan bendanya enggak berakhir S di belakangnya. Okay. Now, how do you know the things are more than 1, 2, or more? Nah, bagaimana kamu mengetahui bahwa benda itu lebih dari satu ya? Okay, let's see. Kita lihat yuk. Yes, there are number. Ada angka. Number is more than 1. Angkanya lebih dari satu. Like this one. Seperti yang ini. 2, 3, 5, 6, 4. It means the thing is more than 1, 2 or more. Nah, jika disebutkan di sini angkanya,
maka angka-angka ini adalah lebih dari 1. And the nouns end with S. Dan bendanya diakhiri dengan S. Oh, how about this one, Miss Deska? Bagaimana dengan yang ini, Miss Deska? The noun is not end with S. Bendanya enggak diakhiri dengan S, Miss Deska. Yes, because this is irregular noun. Karena ini adalah benda jamak yang tidak beraturan. Dia irregular. Bukan beraturan. Kalau beraturan itu tinggal tambahkan S. Tapi kalau tidak beraturan, dia ada polanya sendiri. Ada bahasa Inggrisnya sendiri. People, orang-orang. Jadi nggak perlu pakai S. Kalau udah people itu udah berarti orang-orang. This is irregular noun. Ini adalah kata benda yang tidak beraturan. Jadi nggak pakai S belakangnya. Okay. And you can know it is more than 2 or 1. Dan kamu bisa mengetahui bahwa ini lebih dari 1 atau 2. Ya, dengan melihat angka di depannya. By seeing the number in front of the noun. Dengan melihat jumlah bendanya di depan bendanya. Okay, very good. Bagus sekali. Let's go to the next slide. Oh, this is also enrichment from me. Ini juga pengayaan dari ibu ya nak ya. About there is and there are. Tentang there is dan there are. Meaning, artinya. Arti dari there is dan there are itu to say that something exists. Menyatakan bahwa sesuatu itu ada. Ada di suatu tempat. Ya. Or doesn't exist. Atau tidak ada. Kenapa kok ada dan tidak ada, Miss? Ya, karena nanti akan ada kalimat negatif ya. Di sana tidak ada 2 macan. Di sana ada 2 macan. Because the sentence divide into, karena kalimat itu dibagi menjadi affirmative sentence, ya, kalimat yang mengiyakan atau kalimat positif, negative sentence, kalimat yang menyangkal, atau ini yang tidak ada nih, ya, termasuk kalimat yang menyangkal, and question sentence or interrogative sentence, dan kalimat tanya. Oke, let's try. Yuk kita coba yuk. Let's see the example. Kita coba dengan melihat contohnya. There is followed by singular noun. Ya, there is itu diikuti kata bendanya yang tunggal atau bendanya satu. Ya, is for singular. Is itu untuk tunggal. The example is, there is a book on the desk. Di sana ada sebuah buku di atas meja kerja. Atau kamu menggunakan there are. Or you can use there are if the noun is plural. Jika bendanya itu jamak. There are plus plural noun. There are ditambah benda jamak. For the example, contohnya. There are books on the desk. Di sana ada buku-buku. Berarti lebih dari satu. Di atas meja kerja. Atau meja belajar. There is plus uncountable noun. Menggunakan kata there is jika bendanya nggak bisa dihitung. Contohnya benda yang nggak bisa dihitung apa ya? Benda yang contohnya tidak bisa dihitung adalah susu. Gimana ngitungnya susu? Paling sebotol, sekotak, seliter, ya. Itu yang dalam bahasa Inggris disebut uncountable noun. Benda yang nggak bisa dihitung. Nah, jika bendanya tidak bisa dihitung dan dalam bentuk tunggal, biasanya kalau benda yang tidak bisa dihitung itu ditulisnya dalam bentuk tunggal ya atau singular noun, maka menggunakan there is. Okay, that's good. Okay, let's go to negative sentence. Sekarang kita ke kalimat negatifnya. Kalimat negatif tinggal tambahkan not saja ya nak ya. Kalau tadi ada, nah kalau negatif jadi tidak ada. Atau is not, disingkat isn't. Is not, or you can construct is not become isn't.
Ya, jadi is not itu bisa disingkat menjadi isn't. Isn't followed by singular noun. There isn't a pen on the table. Di sana nggak ada tuh sebuah pulpen di atas meja. Nah, ini kalimat negatif ya, Nak. Negative sentence. Doesn't exist, ketidakadaan. They aren't plus plural noun. They aren't diikuti benda jamak. There aren't any pens here. Di sini nggak ada tuh beberapa pulpen. Jadi pulpennya lebih dari satu ya, with S, dengan S. Using are. For a negative sentence, menggunakan are jika kalimat negatifnya are not. Construct become aren't. Ya, jadi are not disingkat menjadi aren't. Oke, great. And for uncountable noun, dan untuk benda yang tidak bisa dihitung, you use is for there is. Kamu menggunakan is untuk there is, ya. Because this is negative sentence, karena ini kalimat negatif, add with not. Tambahkan dengan not, become is not or isn't. Jadi is not atau disingkat menjadi isn't. There isn't. There isn't any juice in the fridge. Di sana nggak ada jus sama sekali di kulkas. Ya, juice is countable noun. Jus ini seperti milk ya, adalah benda yang nggak bisa dihitung. Karenanya menggunakan is. Using singular noun is. Menggunakan benda tunggal dianggapnya ya, Nak ya. Oke. When it is negative, saat ini adalah kalimat negatif, maka kamu tinggal menambahkan not. If it is negative sentence, you only add not after is or are. Kamu tinggal menambahkan not setelah is atau are. Okay, very good. Now for question sentence. Sekarang untuk kalimat tanya or interrogative sentence atau kalimat tanya. Nah, caranya mudah. Tinggal kamu balik ya, Nak ya. Is-nya yang tadinya di belakang there, kamu tuker. Ya, jadi di depan. Ya, untuk kalimat tanya. There is a cat on the chair. Ada seekor kucing di atas bangku. Ini kalimat positif. Kalimat pertanyaannya gimana ya? Tinggal dibalik ya, Nak ya. Is-nya ditukar ke depan. Is there a cat on the chair? Adakah di sana sebuah kucing di atas meja? Nah, ini bertanya, apakah? Atau jika there are cats on the sofa. Di sana ada kucing-kucing di atas sofa. Kalimat positifnya. Bagaimana dengan kalimat tanyanya? Switch are to the front. Kamu tukar are-nya di depan ya, Nak. Are there cats on the sofa? Apakah ada kucing-kucing di atas sofa? Yes, English is easy. Ya, bahasa Inggris itu mudah ya. Oke. Now let's see this. Sekarang kita lihat ini. Construction. Penyingkatan. There's ini adalah construction of there is. There's adalah singkatan dari there is. There's not is contraction of there is not. Jadi, there's not adalah singkatan dari there is not. There isn't is contraction of there is not. Jadi, there isn't adalah singkatan dari there is not. They aren't is contraction of they are not. Jadi, they aren't adalah penyingkatan dari there are not. Oke. I hope you understand. Ibu harap kamu paham ya. Amin. Oke, let's go to this one. Yuk kita ke sini yuk. How many? How many? Ada berapa? We use how many to ask the quantity of the object. Untuk menanyakan berapa banyak suatu benda. Oke. How many followed by plural noun.
Jadi saat menanyakan berapa banyak, karena banyak ya kita menggunakan bahasanya, maka diikutinya kata bendanya pun jamak. How many followed by plural noun. Jadi how many itu harus diikuti kata bendanya yang jamak. Nah, karena dia jamak, maka yang digunakan pun there are atau are there. Tuh, di sini kenapa are there ya, Miss? Karena ini adalah kalimat tanya. Karena ini kalimat tanya, maka are-nya di depan. How many plural noun plus are there bla bla bla. Ada berapa benda di sana? Pakainya are there ya. The example, contohnya. How many students are there in your class? Menggunakan kata how many. Berapa banyak? Berapa banyak apa? Makanya diikuti kata benda. Berapa banyak apa? Yang ditanyakan apa? Sini murid. Ingat, muridnya harus dalam bentuk plural noun. Muridnya harus dalam bentuk jamak with S. Dengan S di belakangnya. And using are there. Dan menggunakan are there, bukan is there. Because the plural, the noun is plural. Karena sini bendanya jamak. Okay. And using are there, not there are. Menggunakan kata are there, bukan there are. Because this is question sentence. Karena ini adalah kalimat tanya or interrogative sentence. Jadi kalimat tanya ya nak ya. Contoh lain. Another example. How many days? Nih, berapa banyak hari? Nah, harus dicantumin bendanya nih. Apa yang ditanyain? Berapa banyak apa? How many days? Berapa banyak hari? Are there in February? Berapa banyak hari yang ada di bulan Februari? Remember? Using are there, not is there. Ingat, menggunakan are there ya, bukan is there ya. Juga bukan there are ya, karena ini adalah kalimat tanya. Okay, good. Now open page 80. Sekarang buka halaman 80. Okay, this is writing session. Ini bagian menulis nih. Make question from the following answer. Nah, kamu disuruh membuat pertanyaan dari jawaban yang sudah diberikan. The example, contohnya, how many cats are there? Ada berapa banyak kucing di sana? There are 3 cats. Ada 3 kucing katanya. Yes, correct. 3 cats. Ada 3 kucing, benar. Nah, sekarang sisanya, the rest, do as your exercise at home. Kerjakan sebagai latihan di rumah. You don't have to submit it. Gak perlu dikumpulin ya nak ya. Because the goodness is come back to yourself. Karena kebaikannya kembali ke dirimu sendiri. Oke? I trust you. Ibu percaya padamu. Oke? After how many, setelah how many, kamu harus mengikutinya dengan kata benda. Ya, must follow by noun. Plural noun. Kata bendanya jamak ya. Berarti harus ada S di belakangnya. How many bla 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 are there? And you answer the noun based on the picture. Dan kamu jawab bendanya berdasarkan gambar. Gambar ini yang digunakan adalah animal. Ya, di gambar ini kita menggunakannya binatang karena pembelajaran 12 kita bicara tentang binatang atau hewan. Oke. I know you will do them correctly. Ibu percaya kamu akan mengerjakannya dengan benar. Okay, let's go to the next slide and the next page. Oh, this is only slide from me. Ini hanya tambahan dari ibu ya, pengayaan ya, enrichment. Okay, only for your information. Hanya untuk tambahan informasi ya. Question word in English. Nah, tadi kita menggunakan kata tanya how many. Question word. Kata tanya. Nah, kata tanya dalam bahasa Inggris, question word in English is more than one. Ada lebih dari satu. Ada who, siapa. Where, di mana. When, kapan. And so on. Dan selanjutnya. Include how many. Termasuk how many. In this lesson, di pembelajaran ini,
We talk about how many. Kita bicara tentang how many. How many? Asking about quantity. Nah, kata tanya how many menanyakan tentang jumlah. Berapa banyak? Ada berapa? Use with countable noun. Nah, tapi benda yang digunakan yang bisa dihitung saja. Ya. Nanti kalau ya benda yang nggak bisa dihitung pakainya bukan how many. Ya. For uncountable noun, we cannot use how many. Jadi untuk benda yang nggak bisa dihitung kita nggak menggunakannya how many ya. But we going to use how much for uncountable noun. Jadi untuk benda yang nggak bisa dihitung kita menggunakan kata tanya berapanya pakai how much. Ya, oke. For the example, untuk contohnya nih, how many people were there? People-nya nggak pakai S ya, because this is irregular noun. Sorry, irregular plural noun. Karena people adalah kata benda jamak yang tidak beraturan, jadi nggak menggunakan S. Oke. Now, this is word order in question. Nah, ini urutan nih. Urutan kata tanya nih yang sudah Ibu sampaikan nih. Di sini nih, ada how many, lalu diikuti kata bendanya, lalu are there. Ini cuma contoh yang lainnya, Nak ya. Contoh lainnya agar kamu lebih kaya akan pengetahuan tentang bahasa Inggris ya. Jadi nanti tahu banyak. Wah, kayak gini ya, Miss ya. Gitu ya, Nak ya. This is for your enrichment. Ini untuk pengayaanmu. Oke, let's go to the next slide. Yuk kita ke slide berikutnya. Oh, this is next page. Ini halaman berikutnya. Oke, please open page 81. Dibuka halaman 81. Oke, this is page 81. This is listening session. Ini bagian mendengarkan. Listen and respond to your teacher. Kamu disuruh dengerin Bu Guru ya. Lalu merespon atau menanggapi atau menjawab. Oke. The example is number 1. Contohnya nomor 1 ya. Based on the picture. Berdasarkan gambar. How many tigers are there? Udah berapa banyak nih? Udah berapa banyak singa? Macan di sana kata gurunya. Menggunakan how many? Menggunakan kata tanya how many, lalu diikuti plural noun, kata benda jamak, dan are there. Are there ya, bukan yang lain. Okay. The student respond with, siswanya menjawab dengan, there are 2 tigers. Sana ada 2. 2 macam tutul ya, Okay. 2. Let's count it. 1, 2. Yes, it is 2 tigers. Ya, ini benar ada 2 macam. Oke. Please do the rest. Tolong kerjakan sisanya. Find partner to practice this. Ya. Kamu temukan pasangan untuk berlatih ya. With your mom or your dad or your brother or sister. Dengan ayah atau bunda atau kakak atau adikmu ya. Okay, very good. Now let's go to page 82. Sekarang ke halaman 82 yuk. This is reading session. Nah, ini bagian membaca nih. Read aloud. Baca dengan lantang katanya perintahnya. I will read it for you. Ibu akan membacakan untukmu. To give you examples how to pronounce it correctly. Untuk memberikan contoh bagaimana mengucapkannya dengan benar, you can repeat after me. Kamu boleh mengulang setelah Ibu. Okay, are you ready? Okay, let's go. Yuk. A tiger can run. Ya, tiger, macan ini bisa lari. A tiger can't fly. Tapi seekor macan tidak bisa terbang. A dog can run. Seekor anjing, seekor guguk bisa berlari. A dog can't fly. Seekor anjing, guguk tidak bisa terbang.
Sensor ya nak ya. A fish can swim. Seekor ikan bisa berenang. A fish can't run. Tapi seekor ikan gak bisa lari. A frog can swim. Seekor kodok bisa berenang. A frog can't run. Seekor kodok tidak bisa berlari. A butterfly can fly. Seekor kupu-kupu bisa terbang. A butterfly can't swim. Tapi seekor kupu-kupu tidak bisa berenang. A bird can fly. Seekor burung bisa terbang. A bird can't swim. Seekor burung tidak bisa berenang. Okay, let's go to part F. Kita ke bagian F. This is speaking session. Bagian berbicara nih. Have a conversation with your friend. Use the words in the box. See the example. Nah, ini kamu disuruh membuat percakapan dengan temanmu. Menggunakan kata-kata yang ada di box. Nah, ini kotak nih ini ya. Lihatlah contohnya. Tiger. For number 1. Tiger. A tiger can run. Yang satu menyebutkan nama binatangnya. Yang lainnya menyatakan tentang kemampuan hewan tersebut. The first student mention or saying a name of the animal, and the other student express or state the ability of the the animal. Ya, jadi siswa yang satu menyebutkan nama satu hewan, lalu siswa yang lain menyebutkan atau menyatakan tentang kemampuan hewan tersebut. Okay, please practice and until number 7. Tolong berlatih sampai nomor 7 ya. Okay, good. Now let's go to the next slide. Kita ke slide berikutnya. Okay. This is enrichment also. Ini juga pengayaan juga. Oh, Mrs. K give you a lot of enrichment. Mrs. K kasih banyak pengayaan ya. Biar jadi kaya. Kaya akan ilmu pengetahuan. Ya, oke. Can is a modal verbs. Ya. Can itu adalah modal verb. Kata kerja modal dalam bahasa Inggris ya nak ya. One of modal verbs. Can itu adalah salah satu dari kata kerja modal. Can for expressing ability. Jadi can itu bisa digunakan untuk menyatakan kemampuan. Can also express over. Can juga bisa untuk digunakan untuk menawarkan. Can also use for possibility. Can juga digunakan untuk kemungkinan. Can use for request. Can juga digunakan untuk permintaan. Can or cannot, not allowed. Can juga bisa digunakan untuk menyatakan nggak boleh, tidak diperkenankan. Dan can juga digunakan untuk permission, untuk diizinkan atau meminta izin. Untuk informal ya, yang nggak formal, yang nggak resmi. Jadi menggunakan can. Okay. So, one of the use of modal can is to express ability. Jadi salah satu fungsi dari penggunaan kata modal verb can adalah untuk menunjukkan kemampuan. Let's see the last slide. Nah, kita lihat ke slide sebelumnya nih. Nih, ya, can. Nah, ini menunjukkan kemampuan. Nah, can't, karena ada not-nya, menunjukkan ketidakmampuan. Jadi, can itu digunakan untuk to express ability. Untuk menyatakan kemampuan. Ya, oke. This one. I can, saya bisa. Saya mampu.
Expressing ability. Can nih. We use the modal verb can to express that we know how to do something. Jadi kita menggunakan kata kerja model can ini untuk mengekspresikan, mengungkapkan bahwa kita tahu bagaimana cara melakukan sesuatu atau bisa atau mampu. The negative form is, ya bentuk negatifnya adalah can't or cannot. Jadi bentuk negatifnya adalah can't, tidak bisa, tidak mampu. Atau cannot untuk yang formal atau suasana resmi. Can and can't are always followed by a verb in the infinitive. Jadi kata can maupun can't selalu diikuti kata kerja bentuk pertama, nggak pakai S belakangnya, nggak pakai bentuk kedua, nggak pakai bentuk ketiga, harus bentuk pertama. Contohnya nih, untuk kalimat positif ya, atau kalimat mengiyakan, affirmative sentence. Can, yes, dia bisa katanya. I can run. Siapa yang bisa lari ya? Yang mana nih yang bisa lari? I can run. Saya bisa lari. I can sing. Saya bisa bernyanyi. Lihat, kata kerjanya, the verb is infinitive. Lihat, kata kerjanya semuanya bentuk pertama. Nggak ada yang pakai S. Nggak ada yang pakai bentuk kedua. And it is also for the negative form. Dan ini juga berlaku untuk bentuk negatifnya, yaitu can't. Atau kepanjangannya cannot. This is the contraction of cannot. Ini adalah can itu, can't itu adalah kependekan dari cannot. Atau dia menyangkal. Saya nggak bisa. Saya tidak mampu. I can't fly. I cannot fly. Saya nggak bisa terbang. A turtle can't run. A turtle cannot run. Seekor kura-kura nggak bisa lari. Iya. Oke. That's good. Let's go to the next slide. Yuk kita ke slide berikutnya. Oh, this is page 84. Ini halaman 84. This is the last page of lesson 12. Ini adalah halaman terakhir dari pembelajaran 12. As the last page of every lesson, seperti setiap halaman terakhir dari setiap pembelajaran, there are mini dictionary. Ada kamus mini. Consists of words, berisi kata-kata, and their meaning, dan arti-artinya in Indonesian, dan bahasa Indonesia. You have to memorize them to enrich your vocabulary. Kamu harus menghafalnya ya, untuk menambah khasanah kosakatamu, perbendaharaan kata. Okay, before that, we have writing session. Sebelum itu, kita ada bagian menulis nih. Write sentence based on the table. Ya, jadi kamu suruh menulis kalimat berdasarkan tabel. If there is checklist like this, kalau ada tanda checklist seperti ini, it show ability. Ini menunjukkan kemampuan. You use can, modal verb. Kamu menggunakan kata can sebagai kata kerja modal. If you see cross, kalau kamu lihat tanda silang, it's express disability. Ini menunjukkan ketidakmampuan. You use can't to express disability. Kamu menggunakan kata can't untuk menunjukkan ketidakmampuan. Number 1, this is the example. Ya, nomor 1 ada contohnya. A cat can run. Lihatnya nomor 1 nih. Kucing? Kucing bisa lari. Karena ada tanda checklist. But a cat can't fly. Nah, karena ada tanda silang di fly, maka dia menggunakan kata can't. Okay, please do the rest.
Tolong kerjakan sisanya as your exercise at home. Sebagai latihanmu di rumah, you don't have to submit it. Nggak perlu dikumpulin ya sayang. Okay. That's all my presentation for today. Yes. Today we already learned about the names of animals. Hari ini kita sudah belajar tentang nama-nama binatang. And also learned about how to use there is and there are. Juga belajar tentang bagaimana sih cara menggunakan there is dan there are. Dan juga menggunakan can dan can't. And also learned about how to use can and can't. Okay, it is enough for today. Cukup untuk hari ini. I hope you will understand. Ibu harap kamu akan mengerti ya sayang ya. Amin amin ya robbal alamin. And let's end this presentation by saying hamdalah. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah robbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.